Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Alvina Putri, NIM 2019-161004, kelas 4A Pendidikan Seni Pertunjukan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi pembelajaran seni yang berjudul Teknik dan Bentuk Evaluasi. Di sini saya akan membahas kedua, yaitu tes tertulis. Tes adalah suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi yang di dalamnya terdapat berbagai item atau berserangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh anak didik. Kemudian pekerjaan dan jawaban itu menghasilkan nilai tentang perilaku anak didik tersebut. Berdasarkan jumlah peserta, tes belajar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kelompok dan perorangan. Dilihat dari sudut penyusunan, tes hasil belajar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tes buatan guru dan tes standarisasi. Tujuan tes standar adalah yang pertama, yaitu untuk mengukur kedudukan belajar murid. Kedua, untuk mengukur kemajuan yang capai di dalam mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan peserta didik. Nah, sedangkan tes tertulis adalah tes yang menuntut jawaban dari siswa secara tertulis. Tes tertulis diberikan kepada seorang atau kelompok murid pada waktu, tempat, dan untuk soal tertentu. Yang pertama yaitu tes uraian. Secara garis besar ada dua benda tes tertulis, yaitu tes esai dan tes objektif. Tes esai ada dua bentuk. Yang pertama yaitu uraian terbatas, misalnya sebutkan fungsi komputer bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu uraian bebas, contohnya coba uraikan perkembangan pendidikan di Indonesia sejak merdeka sampai sekarang. Untuk mengoreksi tes esai ada 3 cara yang dapat digunakan, yaitu whole method atau metode per nomor. Yang kedua yaitu separated method, yaitu metode per lembar. Yang terakhir yaitu cross method, yaitu metode bersilang. Dalam pelaksanaan pengoreksi, guru boleh memilih salah satu di antara ketiga metode tersebut atau mungkin menggunakannya secara bervariasi. Di samping metode-metode di atas, ada juga metode lain untuk mengoreksi jawaban bentuk uraian. Yang pertama yaitu analisa method, yaitu guru instruktur sudah menyiapkan sebuah model jawaban, kemudian dianalisis menjadi beberapa langkah yang terpisah. Yang kedua yaitu sorting method, yaitu memilih yang dipergunakan untuk memberikan skor terhadap jawaban-jawaban yang tidak dibagi menjadi unsur-unsur. Beberapa petunjuk praktis dalam item tes esai. Yang pertama yaitu materi yang akan diujikan, hendaknya materi yang kurang cocok diukur dengan menggunakan tes objektif. Misalnya kemampuan peserta didik untuk menyusun pendapatnya mengenai suatu masalah. Yang kedua yaitu setiap pertanyaan hendaknya menggunakan petunjuk dan rumusan yang jelas yang mudah dipahami. Misalnya, apa perbedaan antara mutu pendidikan dan pendidikan mutu? Yang keempat yaitu jangan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih beberapa item dari sejumlah item yang diberikan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu persoalan dalam tes item esai hendaknya pada hal seperti menelaah persoalan, melukiskan persoalan, menjelaskan persoalan, dan sebagainya. Objektif. Tes objektif adalah menuntut peserta didik untuk memilih jawaban yang benar. Misalnya, di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan memberikan jawaban singkat dan melengkapi pertanyaan atau pernyataan yang belum sempurna. Tes objektif sangat cocok untuk menilai kemampuan peserta didik. Bentuk benar atau salah. Di bawah ini adalah sejumlah pertanyaan yang mengandung dua kemungkinan jawaban, yaitu benar salah atau true false. Contohnya seperti menurut pendapat para ahli, objek evaluasi banyak ragamnya. Menurut Stanley, objek evaluasi adalah perilaku manusianya. Di samping bentuk di atas ada juga bentuk yang lain, yaitu jawabnya sudah disediakan, para siswa tinggal memilih dengan memberi tanda silang. Contoh, benar salah studi evaluasi identik dengan studi statistik. Bentuk yang lain adalah jawabannya telah disediakan. Setiap jawaban yang disediakan itu bukan benar salah, melainkan iya atau tidak. Contohnya, apakah evaluasi berhubungan dengan masalah kualitatif? Iya atau tidak? Itu harus memilih salah satu. Beberapa petunjuk praktis dalam menyusun
item bentuk benar salah. 1. Dalam menyusun itu benar salah ini hendaknya jumlah item cukup banyak. Yang kedua, jumlah item yang benar dan yang salah hendaknya sama. Yang ketiga, berilah petunjuk cara mengerjakan soal yang jelas dan memakai kalimat yang sederhana. Yang keempat, hindarkan pertanyaan terlalu namun umum dan kompleks. Yang kelima yaitu hindarkan penggunaan kata yang dapat memberi petunjuk tentang jawaban yang dikehendaki. Kelemahan yang menyolok dari bentuk benar salah ini adalah sangat mudahnya ditebak tanpa dapat diketahui oleh korektor. Untuk menghilangkan kelemahan ini, maka harus menambah pada item benar salah dengan koreksi. Jika pertanyaan sudah benar, maka tidak perlu dikoreksi lagi. Yang kedua itu, bagaimana cara bentuk pilihan ganda? Soal tes bentuk pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks dan berkenaan dengan aspek ingatan, pengertian, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Bentuk pilihan ganda terdapat atas pembawa pokok persoalan dan pilihan jawaban. Ada beberapa jenis pilihan ganda di antara lain yaitu yaitu option yang bukan merupakan jawaban yang benar. Yang kedua yaitu analisis hubungan antara hal, yaitu untuk melihat kemampuan peserta didik dalam menganalisis hubungan antara pernyataan dengan alasan sebab akibat. Yang ketiga yaitu variasi negatif, yaitu setiap pertanyaan atau pernyataan mempunyai beberapa kemungkinan jawaban dan disediakan satu kemungkinan jawaban yang salah. Yang keempat yaitu variasi berganda, yaitu memilih dari beberapa kemungkinan. Yang kelima yaitu variasi yang tidak lengkap, yaitu pertanyaan atau pernyataan yang memiliki beberapa kemungkinan jawaban yang belum lengkap. Contoh jenis detektif yaitu ciri-ciri evaluasi yang baik adalah contoh analisis hubungan antara seperti jika pertanyaan benar alasan benar dan alasan merupakan sebab dan pertanyaan. Contohnya, segubernur Jawa Barat tinggal di Bandung sebab Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat. Penjelasannya, gubernur Jawa Barat tinggal di Bandung merupakan pernyataan yang benar. Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat merupakan alasan yang benar dan merupakan sebab dari pernyataan. Jawaban, jadi jawaban yang betul adalah A. Jika pertanyaan benar, alasan benar, dan alasan merupakan sebab dari pertanyaan. Untuk variasi negatif, prinsip evaluasi meliputi hal sebagai berikut, yaitu objektivitas, kontinuitas, integritas, dan keefektifan. Contoh variasi berganda, para siswa hendaknya menghormati sesama teman, guru-gurunya, orang tua, teman guru, dan orang tuanya. Kebaikan tes bentuk pilihan ganda antara lain cara dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan objektif. Beberapa petunjuk praktik dalam menyusun ite tes pendidikan adalah yang pertama, jangan masukkan materi yang tidak relevan. Yang kedua, yaitu pernyataan pada soal seharusnya merumuskan persoalan. Yang ketiga, pernyataan dan alternatif jawaban hendaknya merupakan kesatuan kalimat yang tidak terputus. Yang keempat, yaitu panjang alternatif jawaban pada suatu soal hendaknya lebih pendek daripada itemnya. Yang kelima yaitu usahakan agar soal dan alternatif jawaban tidak mudah disosiasikan. Yang keenam, dalam penyusunannya pola kemungkinan jawaban yang betul hendaknya jangan sistematis. Yang ketujuh, harus diyakini benar bahwa hanya ada satu yang benar. Bentuk menjodohkan. Nah, soal yang menjodohkan ini soal tes bentuk menjodohkan sebenarnya masih merupakan pilihan ganda. Perbedaannya adalah pilihan ganda terdiri atas item dan option. Kemudian tes tinggal memilih salah satu option yang diberikan. Sedangkan bentuk menjodohkan terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada dua kolom yang berbeda. Beberapa petunjuk praktis soal bentuk menjodohkan yaitu petunjuk hendaknya jelas dan tegas. 2. Hendaknya kumpulan soal diletakkan di sebelah kiri sedangkan yang benar atau jawabannya di sebelah kanan. Jumlah alternatif jawabannya hendaknya banyak daripada jumlah soal. 4. Susunlah item-item alternatif jawaban dengan sistematis tertentu. Yang kelima, hendaknya seluruh kelompok soal dan jawaban hanya pada pokok persoalan. Yang keenam, gunakan kalimat yang singkat dan langsung terarah pada pokok persoalan. Jawaban singkat, short answer, dan melengkapi, completion. Kedua bentuk tes ini masing-masing menghendaki jawaban dengan kalimat atau angka-angka yang hanya dapat dinilai benar atau salah. Soal bentuk jawaban singkat biasanya dikemukakan dalam bentuk pertanyaan dengan kata-kata lain. Item tersebut berupa
suatu kalimat bertanya yang dapat dijawab dengan singkat. Contoh, siapa Presiden Republik Indonesia sekarang? Contoh lain, SEA Games berlangsung di titik-titik tahun titik-titik. Kebaikan tes bentuk jawaban singkat dan melengkapi antara lain relatif mudah disusun. Sangat baik untuk menilai kemampuan testi yang berkenaan dengan fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan terminologi, serta pemeriksaan dapat dilakukan dengan objektif. Kelemahannya adalah pada umumnya hanya berkenaan dengan kemampuan saja, sedangkan kemampuan yang lain agak terabaikan. Pada soal bentuk melengkapi jika titik-titik kosong yang harus diisi terlebih dahulu yang banyak, para testi sering terkecoh. Pemeriksa lembar jawaban membutuhkan waktu yang cukup banyak. Cara mengoreksi bentuk tes objektif, yaitu sesudah item disusun kemudian diadakan tes, maka selanjutnya mengoreksi jawaban siswa dari tiap item yang diberikan. Beberapa petunjuk praktis dalam menyusun soal bentuk jawaban singkat dan melengkapi. Yang pertama yaitu hendaknya tidak menggunakan item yang terbuka. Yang kedua, untuk item bentuk melengkapi hendaknya tidak mengambil pernyataan langsung. Yang ketiga, titik-titik kosong sebagai tempat jawaban hendaknya diletakkan pada akhir atau dekat akhir kalimat. Yang keempat, jangan menyediakan titik-titik kosong terlalu banyak. 5. Pernyataan hendak hanya mengandung satu alternatif jawaban. Yang keenam, atau yang terakhir, yaitu dapat digunakan gambar-gambar sehingga dapat dipersingkat dan jelas. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang materi teknik dan bentuk evaluasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.